Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semuanya, kawan-kawanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Di hari ini kami masuk mesin lagi. Jadi kalau untuk sapa-sapa rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, mungkin di lain waktu, di lain video saja. Kita ada pembahasan banyak di sini tentang menetaskan puyuh, entah mitos atau fakta, nanti kita ulas berdasarkan pengalaman saya yang selama ini memang kami di peternakan saya, yaitu di peternakan puyuh yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yang ada di Desa Tangkit ini memang saya hampir di setiap minggunya saya netaskan telur tetas ya, hampir di setiap seminggu sekali, karena ini juga masuk mesin, juga pesanan. Di situ juga di sebelahnya juga ya hidup semuanya mesin. Kali ini setiap kali ngisi itu saya itu sekitar 1.000, karena kapasitas mesin saya dari ujung sampai ke ujung ini 1.000 ya, 1.000 butir, di atas 1.000, di bawah juga 1.000, di sana 1.500, yang di sana juga 1.000. Total kalau ngisi semuanya itu sekitar 6.000 guys, kalau mengisi semuanya. Ini nampaknya di menit-menit ini minggu depan itu full semuanya ngisi, karena ya pesanan rekan-rekan yang ada di Jambi guys. Jadi yang tidak masuk di dalam mesin tetas itu nanti diapain Pak? Ya netas di dalam perut. Yang tidak masuk ke mesin tetas itu netas di dalam perut ya. Artinya ya dipecah ya digoreng saja, kita dadar gitu aja. Jadi jangan sampai di situ ada apa ya, telur yang retak ini masuk. Nah, itu tidak boleh guys. Kalau retak, kalau retak itu nanti bisa memicu cepatnya busuk ya. Itu lebih memicu cepat busuk. Jadi kalau yang besar juga ya kita nggak bisa. Kalau yang besar seperti ini juga ada yang bolong, itu ya nggak bisa juga. Kalau memang bisa ya yang bolong seperti ini ya harus dipakai lakban, pakai solasi ban yang kecil. Nanti kemudian kalau kita mau netas di umur-umur 16 hari, kita buka solasi bannya. Ya yang pecah-pecah seperti ini, mungkin yang terlewat besar seperti ini, ada juga yang terlewat kecil, yaitu tidak bisa masuk. Kita memilihnya itu kan yang standar lah gitu. Jadi kalau yang tidak standar ya mending tidak usah dimasukkan ke dalam mesin tetas. Nah, ada beberapa rekan-rekan pertanyakan itu, Pak, mitos atau fakta dalam kesehariannya itu, ada yang berpendapat kalau kita masukkan telur ke dalam mesin tetas itu, kalau dia masuknya di siang hari itu nanti banyak jantannya. Kalau kita masukkan di malam hari itu nanti banyak betinanya. Ya kalau itu sih saya bilang itu mitos. Ada juga ya yang berpendapat seperti itu. Itu sih kalau kata saya sih mitos ya. Pengaruh banyak jantan dengan betinanya itu bukan di situnya. Kalau menurut saya, pengaruh jantan betina, banyak jantan atau banyak betina itu kalau saya cenderung pengaruh ke indukan. Artinya gini, kalau untuk pengalaman saya ya biasanya kalau umurnya puyuh ini masih agak muda, itu biasanya di situ banyak betinanya. Tapi kalau sudah agak tua, sudah berumur ya, itu biasanya banyak jantannya, biasanya seperti itu. Tetapi itu juga entah mitos atau fakta juga, kita kurang paham ya. Yang sering terjadi itu setiap hasil penetasan itu bagi dua. Artinya sepertiga dari hasil penetasan itu biasanya betina gitu loh. Ya biasanya sih saya ngisi telur ini 1.000, di dalam mesin ini 1.000, itu biasanya juga ya keluarnya ya 350 atau sampai 400 gitu. Itu pun dalam
setiap kali kita masukkan telur ya, setiap kali dalam penetasan hasilnya pasti beda-beda. Makanya itu tadi ada sebagian netizen kita yang tanya, Pak, katanya kalau kita ngisinya di malam hari nanti banyak yang betina, kalau di siang hari nanti banyak jantan ya. Itu makanya itu saya simpulkan di sini, itu mitos. Itu mitos. Kenapa mitos? Ya terkadang juga saya ngisinya itu ini posisi kita ngisi siang. Tapi kalau mesin yang satunya ini kemarin saya ngisinya pun malam gitu. Ya selama ini sih nggak saya perhatikan ya kalau ngisi malam itu nanti ketemunya betinanya berapa persen, terus kalau kita ngisinya di siang hari itu ketemunya berapa persen, saya nggak pernah ngitung seperti itu ya. Tetapi yang sering saya temukan apabila saya entah itu mengisi di siang hari atau di malam hari, ya jumlahnya ya masih tetap sama saja gitu loh. Kalau kita populasi kita telur kita masuk sekitar 1000 ya nanti ya paling kenceng yaitu kita dapat betina itu ya 350. Terus kita dapat jantannya itu ya biasanya ya tetap segitu bagi dua. Kalaupun banyak dikit ya itu biasanya sih kalaupun banyaklah dikitnya itu ya banyakan jantannya daripada banyak betina. Tetapi selisihnya ya nggak begitu banyak. Selisihnya paling-paling ya sekitar 20 atau 25 atau 10 atau 15 biasanya seperti itu. Kalau semuanya jantan Pak, belum pernah saya. Belum pernah. Terus kemudian ada lagi yang menanyakan, Pak kalau dilihat dari bentuk telurnya Pak, yang tajam dengan yang tumpul itu seperti apa? Kalau yang bentuk telurnya itu bulat, oval, katanya itu betina. Terus kemudian kalau yang telurnya itu lonjong ataupun lancip ke atas itu bentuknya itu katanya jantan. Nah itu juga. Itu kalau saya bilang itu mitos juga. Itu mitos juga. Kenapa saya bilang mitos? Di video-video saya kemarin itu ada masalah itu. Karena kan bibit saya ini kan sudah FS ya, artinya kan sudah final stok. Berarti kalau dia netas, kita sudah bisa mengenalinya itu dari bentuk bulunya. Ya, dari bentuk bulunya. Nah, begitu masuk ke mesin, begitu dia menetas, begitu dia pecah, itu langsung saya awasi pakai kamera. Itu ada di video saya itu. Nah, disitulah saya memecahkan teka-teki ataupun mitos bahwa telur yang bentuknya bulat oval itu betina, kemudian yang jantan itu bentuknya agak tajam, yaitu makanya saya bilang di situ itu mitos. Ya, itu mitos. Jadi buka saja video saya itu ada membedakan membedakan telur dengan membedakan jenis kelamin dengan bentuk telur, itu ada itu video saya. Ya itu mitos, itu sama-sama mitos. Video saya ini saya nggak pernah ngedit ya, saya nggak pernah kita edit dan juga nggak pernah kita nggak pernah kita bikin supaya lebih tampil menarik, lebih banyak penontonnya. Ya untuk apa juga gitu loh. Karena kan rekan-rekan para peternak ini kan pasti semuanya mungkin ada yang uji coba kayak seperti saya, dan mungkin juga ya pernah mengalami juga. Saya kalau memang itu beredar rumor yang seperti itu, saya uji coba. Bukan saya diam gitu, enggak. Saya uji coba. Titik dan kebenarannya itu di mana. Kalau memang titik kebenarannya ada, ya kita ikuti saran yang seperti itu gitu loh. Kalau memang titik kebenarannya ada, tapi kalau memang titik kebenarannya tidak ada, ya sudah. Kita publikasikan ke rekan-rekan. Jadi biar supaya tidak termakan berita yang kurang pas ya. Kalau berita benar tidaknya kita tahu, kalau kurang pas itu kan nanti kan kita kan nggak enak juga dengan kawan-kawan. Jadi semuanya rekan-rekan itu kan yang nonton video saya, subscriber saya itu kan kecewa jadinya. Jadi dari situlah saya mengamati peternakan saya sendiri, saya uji coba dengan peternakan saya sendiri. Karena apa? Saya sendiri orangnya mudah penasaran ya. Jadi kalau saya penasaran, saya buat, saya buktikan, walaupun itu terkadang kita memakai apa ya? Memakai biaya yang bukannya sedikit gitu. Mungkin penasaran ya.
katanya kok ada yang bilang kalau netasi telur puyuh itu kalau malam kok banyaknya betinanya, kalau siang kok banyak jantannya. Nah, itu kalau saya bilang itu mitos ya, bukan fakta gitu. Nah, rekan-rekanku semuanya, itulah tadi sedikit sekelumit tentang mitos atau faktakah kita dalam menyimpulkan pemberitaan di luar sana. Karena kalau masukkan telur di malam hari kok banyak betinanya, terus kemudian kalau masukkan telur di siang hari banyak jantannya, dan kemudian kita dari bentuk telur yang bulat itu betina, terus kemudian yang jantan itu bentuknya tajam atau bentuknya lancip. Nah, itu mitos juga kalau saya bilang. Kalau untuk telur puyuh loh, kalau untuk telur ayam dan telur yang lain-lain kita juga kurang paham ya, karena kan kita kan membidangi di hari-hari, kan kita menggeluti di telur puyuh. Jadi kalau untuk telur ayam kami tidak tahu kesimpulannya, ataukah itu memang benar adanya atau tidak. Kalau untuk telur ayam kami tidak bisa menyimpulkan. Tapi kalau untuk telur puyuh kami bisa menyimpulkan bahwa itu semuanya yang rumor yang beredar di luar sana itu adalah mitos. Nah, jadi rekan-rekanku semuanya, mungkin hanya itu tentang perkembangan saat ini, tentang informasi yang mungkin saya sajikan. Bila mana mungkin ada sedikit ada kesalahan, sedikit ada bahasa yang kurang sopan, kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sampai di sini dulu rekan-rekanku, nikmati saja sajian yang berikutnya dan nikmati sajian yang sudah-sudah. Silahkan kalau memang ada keperluan tentang apa, scroll saja ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu ada video-video saya yang ya sampai hari ini, detik ini, sekitar video saya sekitar 300-an. Mungkin dari situ bisa mempelajari, bisa belajar sama-sama dengan kita ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.